Yang kami hormati Pak Najib selaku pembicara pada pagi hari ini, yang kami hormati pula Bapak Ibu dan ustaz-ustadzah yang kami hormati dan anak-anak kelas. Kita nggak ditonton banyak orang. Pertama-tama marilah kita masuk pada hari ini dengan marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai, kita akan menyaksikan tausiah dari kelas 6B surat Al-Fatihah B. Ya, silakan. Safa udah pakai Bilkis aja, Bilkis tuh Bil. Aku pakai ini loh, pakai mic. Apa salam boy. Beneran. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bil, 1, 2, 3. Alhamdulillah, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Billahi kepada Allah. Minasyaitoni godaan setan. Memang kamu salah. Terus ulang aja ya. Bilahi bukan birobi, kamu tuh salah. Birobi itu nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Billahi kepada Allah. Minasyaitoni dari godaan setan. Ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allahi Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbi yang memelihara. Al-alamin seluruh alam.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Maliki yang menguasai. Yaumi hari. Ad-din pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkaulah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkaulah. Nasta'in kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tunjukkanlah kami. Sirata jalan. Al-mustaqim yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sirata jalan. Alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Ghairi bukan. Al-maghdubi orang-orang yang engkau murkai. Alaihim atas mereka. Wala dan bukan. Ad-dallin orang-orang yang sesat. Sadaqallahul alim. Ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kita akan melihat penampilan kelas 6A. Oke. Silakan untuk kelas 6A. Nanti akan menyanyikan lagu Terima kasih. Terima kasih Lukas. Sini. Yang satu? Yang satu? Silakan untuk kelas 6A, silakan untuk masuk ya. Yang bersuara yang mana? Mas Adnan. Biar masuk ke kami. Satu lagi siapa? Ayo siapa? Amat. Siapa iki Ustaz Andi kita? Mbak Dinda apa Mbak Salva? Ayo Mat. Ayo kok. Ayo. Apa ini? Satunya nggo iki ya. Tes. Ye, nggak bunyi. Mas Adnan. Tes. Teteretet. Amat. Oh sini nggak bunyi kan? Tes. Yuk silakan masuk. Ini ukuran 5, itu ukuran berapa?
Kok gue? Ahmad. Ini nggak nyala kan? Salam lah. Be. Nggak nyala kok. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerjain. Aku nggak nyala kok. halo Bareng aja ya. Kamu geser ke sini. Jangan geser ke aku. Jangan geser ke aku. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asyar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Selesai guys, selesai. Enggak tahu. Apa? Gue terus ya. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asyar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sabar amat sakit amat. Akhir amat. Yes. Gimana us? Nah. Terima kasih pada kakak kelas 6A yang sudah ngasih Ismail. Ini sebenarnya untuk nasib ini Ini kamu tuh bawa atau? rencana awal itu hadir karena personilnya itu banyak yang nggak hadir, teman-teman mereka, jadi pakai instrumen seperti itu. Ibu, buat bapak tolong ditata lagi. Nah, untuk yang hari ini beda seperti yang kemarin ya. Itu tadi adalah dia dan nasyid. Karena harapan kami banyak orang tua yang ikut hadir juga. Ya, mengantarkan anaknya yang nasyid, yang hadroh juga ikut hadir seperti itu. Untuk acara selanjutnya, kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Anudin Najib. Monggo untuk Bapak Anudin Najib dipersilakan. Oh, salim. Terlalu gelap. Ibu, ngajeng. 1 Februari. Makanya kan Bapak biasanya nyebut Ibu. Gue tidak golei. Terus ketemu. Dia jengkel banyak ibu-ibu. Enggak, Bu. Mundur sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita syukur bahwa pada pagi yang hujan kita ngaji bareng-bareng, dan alhamdulillah saya yang kedua ini insya Allah. Yang kedua tadi pagi pada subuh sudah ngaji. Terus sekarang ngajinya gini. Kita bicara tentang yang gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak terjangkau dan atau tidak teramati oleh nalar dan oleh indera kita. Jadi pagi ini kita bicara gaib. Ning sing dimaksud gaib bukan sesuatu yang asal, tetapi sesuatu yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi tidak dapat dilihat atau tidak dapat dijangkau oleh nalar kita. Landasan iman kepadanya gaib adalah informasi atau berita yang disampaikan oleh Allah. Lo al imanu bil ghaibi tasdiqun jaziman bi kulli ma akhbara Rasul. Jadi sekarang panjenengan kudu berpegang ini. Iman kepada yang gaib adalah kebenaran yang pasti atas yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana termaktub dalam Quran dan hadis. Jadi informasi dalam Quran dan hadis tidak seluruhnya teramati. Jadi intinya sekarang percaya omongan. Mung percaya. Sekarang mari kita sesuai karo penjaluke panitia. Menapai makna Isra dan Mi'raj. Kenapa tadi saya dahului dengan gaib? Isra Mi'raj itu gaib ya.
Isra Mi'raj itu gaib karena awake dhewe ra iso mbuktekke. Nah, mula kula dahului pagi ini kita bicara barang gaib. Kenapa gaib? Karena Isra dan Mi'raj itu tidak teramati dan tidak dapat dijangkau oleh nalar begitu saja. Terus kersane panitia muni ngene iki persis tak menapai makna Isra Mi'raj, meneguhkan cinta dan keteladanan kepada Rasulullah, begitu permintaan dari panitia. Persis. Nah ya, sekali lagi kita bicara sesuatu yang gaib. Yang datanya adalah disampaikan oleh Kanjeng Nabi dan Allah. Siap ya? Siap gaib-gaiban ya nih ya? Siap kan? Rahasia gaib mesti angel nalar itu. Nah, saiki gaib sudah ketemu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi dawuh peristiwa Mi'raj. Beliau ngendika bertemu dengan Nabi Musa. Nah, gaib lagi. Nalare piye? Wong Musa wis meninggal. Kanjeng Nabi sugeng. Ini Kanjeng Nabi dalam hadis sahih ngendikake bahwa ketemu dengan siapa namanya? Musa dan Harun dan seterusnya, banyak nabi. Kalau mau nyari nanti di sini. Oh, ini sudah ada di bawahnya. Jadi informasinya gitu. Ketemu dengan Nabi Musa dan Harun. Ini fokus kita di Musa. Sekali lagi dasarnya mau iman pada yang gaib, karena dinalar angel, lek dinalar sebabnya Kanjeng Nabi sugeng, Musa wafat. Lho kepiye wong urip kok ketemu wong mati? Ya kan susah. Maka kita hanya membenarkan sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi di hadis sahih dan atau hadis mutawatir dan atau firman Allah namanya Al-Qur'an. Nah, di dalam kisah itu kita semua tahu ada diskusi, ada ini itu dengan Musa itu. Termasuk diskusi katanya perkara sholat 5 waktu itu. Nah, itu juga susah untuk dinalar. Kepiye nalare wong apa jenenge? Gusti Allah dawuh 50 kok siapa namanya? Musa menyarankan pengurangan, nalare gimana? Apa Gusti Allah nggak ngerti misalnya kayak gitu. Nah, itu gaib, tidak dapat didiskusikan begitu saja. Nah, selesai semua itu, ini kisahnya sebetulnya sepotong. Selesai Nabi Muhammad bertemu dengan Musa, saling salam-salaman, saling mendoakan. Sudah selesai diskusi perkara 5 waktu tadi loh. Jur Kanjeng Nabi pamit. Nah, ini pamit. Falamma tajawaztu, ketika saya pamit, ini bahasa Jawa mungkur, wis mungkur lho, aku wis mungkur, tajawaztu falamma mangko tetkalan tajawaztu aku mungkur ya pamit tadi. Itu baka. Baka itu artinya nangis. Lah ternyata ketika Kanjeng Nabi mungkur pamit kuwi itu sebetulnya sudah ada kalimat sebetulnya. Nalika pamit Musa jawab gini, fahbid bismillah, ya sudah lakukan tugasmu dengan mengucap bismillah. Terus Kanjeng Nabi mungkur nggih, matur nuwun. Kanjeng Nabi terus mungkur itu bahasa Indonesia apa? Melewati. Ternyata Nabi Musa nangis, baka. Jur Jibril tanya, Jibril balik sekarang. Jibril tanya balik, ngopo kok nangis ki? Ngopo kok nangis? Mula Jibril tanya ini, kila lahu ma yubkika. Kila maka ditanya kepada Musa, yang tanya Jibril bukan Kanjeng Nabi Muhammad, ma apa yubkika sing nyebabke panjenengan nangis. Napa sebabnya kok nangis jenengan? Sing mbok tangisi ini ku napa? Itu kira-kira bahasa Jawa ini kira-kira sing sampean tangisi napa? Karena Musa nangis. Nah, Musa kemudian jawab dengan jujur, ini jawabannya. Qala Musa jawab, abeki aku nangis. Li'anna karena sesungguhnya
gulaman anak muda ini, Muhammad maksudnya, Bu Isa diutus, ba'di setelahku, tetapi yadkhulul jannah min umatihi, tetapi umatnya yang masuk surga aksaru lebih banyak mimma yadkhuluha min umati, daripada umatku yang masuk surga. Ini yang akan saya sampaikan ini sebetulnya. Nabi Musa itu nangis karena beliau itu piye nalare cah iki canom diutus setelahku dan bangsa Israel itu hebat misalnya gitu. Kok ternyata yang masuk surga lebih banyak daripada umatnya Bani Israel. Itulah yang menyebabkan dia nangis. Nah, terus maka sekali lagi mau tak disi gaib. Kalau kemarin ada yang ikut Jumatan di Masjid Agung, tahu saya bahas ini juga kok kemarin bisa aku ngomong. Jadi kemarin saya bahas ini di Masjid Agung khutbah Jumat kemarin. Nah, ini termaktub dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Nasai dan juga Musnad Imam Ahmad. Artinya hadis ini dapat dicari di sana. Nah, dan ketika aku melewatinya tiba-tiba Musa menangis, ditanya mengapa kok panjenengan menangis? Musa dengan jujur menjawab, aku menangis karena anak ini maksudnya Muhammad, diutus setelah aku, tapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Nah terus sampean lek krungu ngene iki njur ngomong apa? Persepsi sampean apa? Lah aku gampang, alhamdulillah. Berarti aku termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, calon penduduk surga. Selama ini menurut persepsi jenengan, orang Yahudi itu hebat ya? Orang Israel hebat ya? Hebat, karena menguasai ekonomi dunia, ilmu pengetahuan dunia. Bahkan kalau kita studi di Amerika misalnya, tidak semua lab itu dapat dimasuki oleh mahasiswa Indonesia, hanya dapat dimasuki oleh orang Israel. Pokoknya Israel itu hebat lah. Tapi kalau saya melihat ini enggak, nanti kita akan tahu secara teologis ternyata Islam tidak seperti itu. Bahwa umat Islam itu tidak maju atau minder, iku sing salah dudu Islami ning awake dhewe. Nah, itu nanti ujungnya ke sana. Terus Musa kuwi ora mung nangis, Musa protes. Ya ora protes ya Nabi kok protes ya. Nabi ora protes ning pokoke njur wadul ngono wae, basa Indonesia wadul. Pola Musa, Rabbi lam adzunna ayyurfa alayya ahadun duh Gusti. Jan kula mboten ngira kok wonten wong sing lebih ditinggikan derajatnya daripada aku, kata Musa. Padahal selama ini kita kenal bahwa anni faudatukum alal alam. Jadi ternyata Musa sendiri mengakui bahwa ono sing luwih hebat ditinggikan derajatnya daripada Bani Israel. Siapa itu? Muhammad dan umatnya. Nah, ini teologinya ada di situ. Yang penting untuk kita. Tapi sekali lagi, ini landasannya iman pada yang gaib. Karena ini dinalar susah, diverifikasi juga susah. Piye buktine kalau Kanjeng Nabi ketemu Musa? Tidak bisa dibuktikan. Maka landasan pokoknya mesti iman kepada yang gaib. Karena Mi'raj itu adalah perkara gaib. Kita teruskan. Jadi bisa dirasakan Musa ketemu nangis. Karena apa? Karena ternyata dia tahu umate Kanjeng Nabi Muhammad luwih akeh sing masuk surga. Ditanya sekarang, kok Musa tahu? Kok Musa tahu? Dari mana Musa tahu? Tidak ada nabi yang batin, tidak ada nabi yang mikir, tidak ada nabi yang omong, tidak ada nabi yang melakukan sesuatu kecuali atas dasar wahyu. Jadi nabi itu maksum ora kaya aku kan sakarpu. Lek nabi itu semua khatir angen-angen pikiran, harapan, apa itu semua didasarkan pada wahyu. Jadi kalau ditanya, kok Musa kok tahu? Ya jawabannya ya Gusti Allah yang tahu. Nah, ini Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, dari situ kita tahu Musa sebagai nabi terbesar dari Bani Israel itu mengakui keunggulan keagungan Muhammad
dan itu dipandang secara teologi sebagai bentuk legitimasi ilahiyah atas keagungan Kanjeng Nabi Muhammad dan risalah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sebetulnya cuma ini intinya, arep menggugah kesadaran kita bahwa selama ini kita ini selalu merasakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad umat Islam itu terbelakang lah, kalah lah karena Yahudi lah sampai turute. Sehingga kalau ada kampanye itu, ada pilpres itu terus tersebar isu itu karena infiltrasi pengaruh Yahudi, pengaruh komunisme, pengaruh Cina. Itu semua itu kok zaman takut itu sama tidak iman pada ini. Jadi itu tidak benar. Berarti semua apa itu? Biasanya kalau pilpres kan ono apa jenis apa? Nek BA jenis apa? BA. Ini karena lobby Yahudi, karena pengaruh komunisme, karena pengaruh Cina, apa meneh? Pengaruh Syiah. Itu semua adalah hantu yang sengaja diciptakan untuk nakut-nakuti awake dhewe. Dan kalau sampean percaya, berarti sampean tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj. Oke, terus dulu. Nah, tadi coba ini, saya hanya akan menunjukkan cara ulama mikir supaya sampean merasakan ulama Islam itu ora asal. Ini kalau sama terjemahkan aksaru itu lebih banyak. Aksaro itu lebih banyak. Jadi ini li'anna ulaman, umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Kalimatnya cuma satu ini, aksaru lebih banyak. Nah, muncul pertanyaan. Pertanyaan para ulama ialah, itu lebih banyak bahasa sekarang, numerik. Apa jenenge? Angka, jumlah, kuantitas numerik atau proporsi. Le'anu nari nasab nisbah dalam bahasa Arab nisbah. Itu luweh okeh jumlahe apa luweh okeh nisbahnya? Dong maksudnya perbandingan. Jadi lebih banyak orang jumlah orangnya apa lebih banyak jumlah persentasenya, itu maksudnya. Dong maksudnya beda. Tahu beda nih? Lebih banyak persentasenya adalah proporsional. Ini lebih banyak jumlahnya, ya jumlahnya lebih banyak. Nah, aksaru ini kemudian dibahas oleh para ulama, itu lebih banyak apanya? Lebih banyak jumlahnya dalam arti kata kuantita, numerik, apa lebih banyak dalam arti kata proporsi. Nah, kemudian mari kita lihat, ikuti dulu jawaban para ulama, bahasan para ulama. Nah, ternyata aksaru nisbatan watana suban, lebih banyak secara proporsi dan dalam perbandingan yang seimbang. Dalam bahasa sekarang persentase Mas ya. Atau persentase zaman sekarang. Jadi lebih banyaknya dalam konteks persentase, nisbah dalam bahasa Arabnya. Nah ini kemudian para ulama mengatakan aksaru nisbatan watana suban, lebih besar umat Islam yang masuk surga secara proporsional dan dalam perbandingan seimbang. Artinya ya proporsional tadi. Karena jika hanya perkara jumlah, tentu Musa tidak menangis dan tidak mengeluh kepada Allah. Kenapa kok yang merah ini ditekankan? Para ulama membahasnya begini. Kalau dari segi jumlah ya tentu Musa tahu Muhammad itu paling akhir. Masuk akal kalau jumlahnya lebih oke. Kalau itu sudah gelas nggak usah merasa nangis. Nggak usah nangis. Tapi ternyata beliau nangis dan tidak usah protes kepada Tuhan. Kalau memang hanya jumlah, tetapi yang dimaksud ternyata adalah proporsi. Mengko akan ketemu proporsi itu akan ketemu. Terus artinya persentase umat Muhammad akan memperoleh surga, perkenan rahmat Allah dan seterusnya adalah lebih besar dari umat Nabi Musa, lebih dari 50%. Bukan 50% ya, lebih dari 50%. Ini lebih ya, tidak 50%. Lebih dari tulisannya beta. Lebih dari ya ini. Lebih dari. Jadi swarga sing gede ini kayak gitu itu, separuh lebih itu diduduki oleh umat Islam. Nah, ini kemarin tak tanyakan, ini zaman percaya nggak dengan hadis Nabi? Ya percaya dengan hadis Nabi. Nanti di bawah karena ada hadis Nabi yang ini, hadis Nabi yang 50% lebih ini loh. Ini nanti di bawah ada.
Terus berarti penduduk surga 50% lebih itu adalah umat Islam. Percaya nggak sampean? Orang percaya berarti orang yakin. Terus bareng percaya tak tanya, lah surga ini di dunia apa di akhirat? Jawabannya di akhirat. Terus tak tanya ulang, lah surga ini apa sih? Surga itu adalah rahmate Gusti Allah. Oh iya, lah kalau rahmate Gusti Allah ini yang dunia apa yang akhirat? Ya di dunia ada akhirat. Nah artinya ini 50% lebih ini juga neng dunia maupun neng akhirat umat Islam itu lebih jaya daripada umat Nabi Musa. Karena rahmat Gusti Allah itu perkenan, rahmat, ridhane Gusti Allah itu surga. Iku neng dunia ya ono, neng swarga ya, neng akhirat ya ono. Memang proporsinya beda. Neng dunia 1% gitu, 1 bagian 99% ada di akhirat. Nah kalau dari sini kita lalu tahu, lek surga di dunia maupun di akhirat umat Islam itu menduduki 50% lebih, berarti dong-dongnya sehebat-hebatnya berita tentang kehebatan Bani Israel itu sebetulnya tidak real. Sing real hebat, sing real potensi hebat, sing real potensi bahagia itu orang Islam. Kalau realitanya tidak bahagia dan tidak unggul, ya berarti yang salah bukan Islamnya. Secara teologis berarti umat Islam tidak menggunakan landasan teologinya sendiri. Nah, mengapa begitu? Nah, makanya ini, mengapa selama ini kita percaya bahwa itu hebat? Nah, itu. Karena terlanjur termakan oleh hoax. Ini simbol Yahudi itu kayak gini. Ini umat Yahudi. Mengapa? Mengapa kita percaya bangsa Yahudi hebat? Karena ada ayat, Pak. Wa anni faddaltukum alal alamin. Ini Al-Baqarah itu zaman golek lho metu. 44 atau 41 lali. Dan wa anni dan aku faddaltukum melebihkanmu alal alamin di atas alam semesta. Ayat iku tinggu ngetin wong Islam. Ning para ulama Ahlussunnah mengatakan ay alimi zamanihim. Jadi faddaltukum ini berlaku ala zamanihim, di zamannya. Tidak unggul di sepanjang masa. Karena dinasah itu apa? Dinasah dikoreksi lah dengan beberapa hadis dan juga beberapa kaidah yang lain. Maka bahwa aku telah melebihkanmu atas bangsa-bangsa yang lain, mu ini adalah siapa? Bani Israel, yakni aku melebihkan kalian atas bangsa lain pada zamannya, di zamannya itu. Mengapa di zamannya? Karena pada zaman itu banyak bangsa, masyarakat berkembang, tidak seluruhnya Bani Israel. Jadi jangan dibayangkan Israel adalah satu-satunya bangsa yang ada di zaman itu. Banyak bangsa-bangsa yang berkemajuan yang non Bani Israel. Yang Bani Israel itu hanya yang dari keturunan Nabi Yakub. Mula mengko ana terkenal bangsa Amaliqah yang menjajah atau menaklukkan Baitul Maqdis, namanya bangsa Amaliqah, yang kemudian menurunkan Nabi Daud itu loh, yang terkenal Jalut dan Tolut, dan Jalut itu kan dari bangsa Yahudi, kalah itu sebetulnya, kalah dijajah oleh bangsa Amaliqah, kemudian nanti dimerdekakan ulang oleh Tolut, tentaranya namanya Daud, musuhnya namanya Jalut. Jadi kalau pernah dengar Jalut dan Tolut dan Jalut itu adalah ketika Bani Israel terpuruk karena dikalahkan oleh bangsa Amaliqah waktu itu. Nah terus, kembali ke kita, keagungan Muhammad, pengakuan Musa adalah legitimasi ilahiyah atas keagungan dan keunggulan risalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka krisis keyakinan umat Islam saat ini
Bukan karena Islam yang salah tidak punya dasar layak teologis, tetapi karena umat Islam belum sepenuhnya menjalankan potensi intelektual, potensi jamaahnya, potensi mental spiritualnya, potensi ayatnya untuk merealisasi keunggulan umat. Tuh. Kemarin ya, ini saya kemarin khutbah itu juga. Ya kayak gitu itu ya persis saya ngomong ya kayak gitu. Nah, dengan begitu maka saya ingin meyakinkan diri saya sendiri. Ini kesimpulannya kemarin di bagian akhir khutbah tuh mesti. Nah, ini artinya secara proporsional memang benar umat Islam mayoritas penduduk separuh surga dan seterusnya. Umat Islam unggul dan seterusnya daripada mereka umatnya Bani Israel. Tuh. Nah, ini oleh-oleh dari Mi'raj. Mula cerita tentang Mi'raj aja mung cerita tentang naik langit ke-7 dan seterusnya. Sudah kita tahu semua. Mari kita dalami ini, ceritanya mendalami. Nah, di sini aspeknya adalah aspek intelektual, emosional, rasional, dan spiritual harus meyakini. Pemberdayaan umat harus segera dimulai dengan penguatan iman, ilmu, akhlak, dan amal keterampilan yang kompatibel adaptif terhadap perkembangan perubahan zaman. Nah, itu. Sampai di situ saya mencerna. Terus sekarang penguatan. Penguatannya tadi kan umat Kanjeng Nabi lebih banyak yang masuk surga. Mari kita lihat sekarang. Di Imam Muslim, di Imam Ahmad, Imam Nasai. Tak potong hadisnya. Nabi Muhammad sholat malam hingga pagi. Ini sudah tidak Isra ini, tapi untuk menguatkan tadi. Terus Kanjeng Nabi moco ketika sholat malam itu menurut Abu Dzar, Abdullah ibnu Amr bin As, itu Kanjeng Nabi lek sholat malam itu sing diwaca ayat iki. Al-Maidah ayat berapa lupa saya. 118 atau berapa ini? In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bahkan ketika rukuk dan sujud beliau membaca ini juga. Jadi malam itu kan Nabi sholat agak istimewa. Rukuk ya maca kuwi, sujud ya maca kuwi setelah tasbih. Berulang. Eloknya setiap kali 2 rakaat salam beliau kemudian mengangkat tangan. Farafa yadaihi wa qala Allahumma ummati wa baka. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya sama berdoa kepada Allah, ya Allah selamat ke umatku sing dosa nika. Sambil air mata beliau bercucuran. Pertanyaannya, jika sampai mendengar kayak gini terus jawaban mental panjenengan apa? Guru ngono tok salah. Harusnya beralhamdulillah Kanjeng Nabi wis njaluk ki ngapura awake dhewe. Jadi ayat tadi maknane sing diwaca Kanjeng Nabi tadi ini artinya intu azibhum ya Allah, jika engkau berkenan mengazab mereka wong sing kakean dosa. Jadi umat Kanjeng Nabi sing dosa kuwi lho. Niku lek Kanjeng yen Gusti Allah kersake mengazab fa innahum nggih monggo. Wong niku ibaduka kawula panjenengan piyambak. Ning wa in taghfir lahum ila semanten kula nyuwun menawi paduka kersa paring maghfirah teng mereka fa innaka maka estu Gusti antal azizul hakim. Jadi Kanjeng Nabi mrihatin sambil nangis njalukke masrahke awake dhewe sing kakean dosa kuwi mbok menawa ajeng panjenengan siksa nggih monggo niku kawula panjenengan ning yen panjenengan kersa paring pangapura. Ini merayu. Kanjeng Nabi merayu Tuhan itu. Dan itu diijabahi. Jadi ini satu peluang yang baik ini. Jadi wong sing dosa-dosa rasa semelang jaluk ngapura. Nanti terus case dulu. Dan itu serius itu sampai pagi. Terus nah, Al-Maidah 118 ternyata tadi ayatnya saya enggak hafal soalnya. Ini ya Allah, jika engkau hendak menyiksa mereka yaitu orang-orang yang berdosa, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu juga.
Apa ana umat Kanjeng Nabi sing dosa? Ya ana, sing lirik-lirikan ngene iki, sing saling mencari aib masing-masing. Sing umuk-umuk ngene iki, utawa sing ngene iki bolos sampean. Iki lek ya akeh. Iki ra dosa apa dikira? Ya dosa. Ane dosa-dosa kuwi njur piye? Sing ngene-ngene lek ngene iki rada enteng. Nek ya padha ae ngene-ngene iki sing menimbulkan fitnah dunia, ngene-ngene iki sing kagan saling lirik-lirikan wis apa wis mbuh kono. Nah, iki dosa. Dosanya bukan pada perbuatannya saja, tapi dosanya ada pada dampak yang ditimbulkan. Namanya asar. Mula ana amal jariah kuwi, ana amal jariah ganjaran becik, ning ana amal jariah dosa. Sebabnya aku miwiti atau mensponsori atau saya itu menginisiasi sesuatu yang jadi fitnah banyak. Nah, kuwi dosaku beranak pinak. Dan itu sekarang umat Islam nggone ning ngono kuwi. Ning karo Gusti Kanjeng Nabi wis dipasrahke Gusti Allah. Wa in taghfir lahum, tetapi jika engkau berkenan mengampuninya, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Maidah 118. Lah Abu Dzar bertanya, isuke ya Rasulullah, mazilta nopo kok mboten leren-leren panjenengan takra'u membaca hadil ayat kata asbahta nanti esuk watar ka'ubiyah dan rukuk nggih niku watas judufiha. Kanjeng Nabi jawab, inni sa'altu rabbi azza wa jalla syafa'at li ummati wa aqaliha. Aku ki njalukke syafaat syafaat untuk umatku dan Allah memenuhinya. Nah, wis saiki ana apa jenenge kuwi ana peluang hingga rukuk dan sujud juga. Nah, Gusti Allah jawab kuwi, sungguhnya aku memohonkan kepada Allah agar aku diberi hak syafaat atas umatku dan Allah memberikannya kepadaku. Nah, lek ngono Gusti Allah dhewe langsung jawab, inna sanurdika fi ummati wa lanasuka. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku Allah akan membuatmu gembira dan tak akan membuatnya bersedih lagi. Oh, Kanjeng Nabi sedih loh. Ternyata Kanjeng Nabi sedih kalau sampai umatnya kuwi disiksa mergo kakean dosa. Kanjeng Nabi memprihatinkan itu. Dan beliau berusaha untuk menyelamatkan. Dari sini kita mempunyai dasar teologi. Juru selamat itu Kanjeng Nabi Muhammad malahan yang real itu. Di Imam Muslim. Nah, inna sanurdika fi ummatika wa lanasuruka wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya aku Allah akan membuatmu gembira, membuat ridhonya. Aku tak akan membuatmu bersedih lagi karena aku akan menyelamatkan mereka semua. Alhamdulillah. Dosa-dosanya iki nah sebagian wis dimasuk ke situ. Nah, itu sebagai salah satu sebab kenapa umat Muhammad banyak yang masuk surga. Tuh. Nah, ini penting kalau sampean mau belajar ini. Kanjeng Nabi itu guru dan juga panutan. Nah, maka sebagai seorang guru yang menanggung jawabi umat sampai akhir zaman, beliau tidak hanya mengajar, tapi juga berjuang lahir batin secara total untuk mengentaskan umatnya dari keterpurukan iman, ilmu, amal, dan akhlak. Sehingga Islam dan umat Islam berkembang menjadi rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita tiru kalau mau niru. Jadi guru kuwi cilik-cilikan, guru kuwi ora mung tugase ngulang. Ora mung tugase mendidik lahiriah. Ana tugas lain seperti Kanjeng Nabi Muhammad tadi merehatinke murid-murid kuwi mau, anak buah kuwi mau supaya selamat. Nah, ini kalau mau niru ini. Kalau mau niru cerita tadi itu membayangkan, oh Kanjeng Nabi itu ora mung mulang, ora mung wanehi hukum syariah, dosa tidak. Ini Kanjeng Nabi juga memfasilitasi dengan prihatin yang dalam, total untuk keselamatannya semua itu. Mula Kanjeng Nabi digambarkan ini. Ini ada yang tahu di mana ayat ini?
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul ya Allah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Di mana ini? Ada yang tahu enggak? Di At-Taubah ayat terakhir. Ini adalah statement Allah tentang karakter Muhammad oleh merihatin ke umatnya. Laqad teman-teman ja'akum wis tumuka marang sira kabeh rasulun min anfusikum, seorang rasul dari bangsamu sendiri atau makhluk manusia. Yang azizun alaihi ma anitum, sangat merihatinke kepada kalian, harisun alaikum bil mu'minin, dan sangat ingin agar kalian selamat. Raufun ning Kanjeng Nabi rauf itu rafa, kasih sayang. Raufun rahimun. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini dapat ditiru kalau ini silakan. Nah, tadi disebutkan nisbatun najah. Artinya umat Muhammad proporsinya yang selamat lebih banyak daripada umat Kanjeng Nabi yang lain. Nah, ini. Nah, ada ya sampai di situ ya. Sampai di situ itu yang penting. Jadi tadi saya berikan ulang. Musa mengakui. Pengakuan Musa bukan pengakuan biasa karena Nabi tidak pernah mikir, ngomong, berbuat tanpa kendali atau tanpa panduan wahyu. Ategese meskipun sing ngomong Musa, tetapi Musa sing mesti atas dasar wahyu. Apa isi omongane Musa? Isi omongannya Musa, umat Muhammad lebih banyak yang masuk surga dibanding umatnya Bani Israel. Kok tahu informasi dari al-hadis yang sahih? Nah, itu masuk ranah. Terus dibahas berikutnya, ngopo kok umat Kanjeng Nabi bisa luwih oke sing masuk surga? Ya, karena Kanjeng Nabi Muhammad merihatin. Ada berikutnya. Berikutnya begini. Berikutnya adalah begini. Berikutnya begini. Kanjeng Nabi, gaib lagi loh ini, gaib lagi. Nah, ini udah ketemu. Udah ketemu ini kalimatnya ini. Gaib lagi ini. Kanjeng Nabi dawuh ngene iki. Pada kesempatan lain, Kanjeng Nabi juga bersabda, dan ini berita gaib kedua ini dalam arti kata ini dari khutbah kemarin. Beliau dawuh ngene iki. Summa antum, kemudian kalian finnasi, di tengah-tengah umat manusia besok di hari kiamat, maksudnya itu kasya'ratil baydha, seperti selembar kain putih ngono wae, fi jambis sauril aswad, di antara kulit sapi yang berwarna hitam. Jadi bayangkan umat Islam di hari mahsyar itu koyok selembar kain putih di tengah-tengah kain hitam. Artinya mencolok. Jelas sekali itu di Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Terus mencolok, artinya sehimpunan besar umat Muhammad itu nanti akan tampak memutih di antara hitam, tampak begitu mudah dikenali. Jadi mencolok umat Muhammad ketok kalau sing putih-putih lho, umat Muhammad kae. Lah lek ngono aja ngantek sampean melu ireng. Malu-malu ireng-ireng melu dadi sing putih. Nah, muncul pertanyaan, kok saged umat Kanjeng Nabi putih niku sebab napa? Sebab niki lho. Fa inna ummati yauma idzin hurun minas sujudi muhajjaluna minal wudu. Krana umatku di hari kiamat nanti wajah, tangan, kaki dan sebagainya bercahaya karena bekas sujud dan bekas wudu. Kalau zaman pernah mendengar min asaris sujud, ini yang dimaksud. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyidau dan seterusnya min asaris sujud. Beberapa orang kemudian mengartikan baduke ireng mergo bekas sujud. Padahal kuwalik, baduke putih mergo bercahaya cerah karena bekas sujud.
Tahu to biyen ana wong mbok saiki rada jarang pisan. Sing kenane ngati item bekas sujud ka lho. Itu karena dia memaknai min asari sujud di lahiriah. Padahal maknanya adalah ini. Fa inna ummati, karena umat yauma idzin ghurrun, itu bercahaya. Min asari sujud, dari bekas sujud. Muhajjaluna, cemerlang minal wudu. Nah, jadi lek memutih mau kae mergo cahaya bekas wudu dan bekas sujud. Nah, ini sampean kudu gawa iki, kudu sujud karo wudu iki. Jangan berhenti wudu dan jangan berhenti sujud. Artinya bahwa umat Muhammad sebenarnya yang benar-benar adalah sing wudu lan sujudnya bener. Salat maksudnya. Insya Allah di hari kiamat nanti akan tampak bercahaya terang sebagai asar atau dampak dari cahaya wudu, bekas wudu dan sujud, min asari sujud. Terus, maka perumpamaan Nabi Muhammad bahwa umat Islam akan tampak seperti lembaran putih pada kulit sapi hibra bukan saja menggambarkan jumlah, tapi kualitas atau identitas jelas, nyolok, mencetong dulu di tengah keseluruhan umat manusia. Nah, makanya Kanjeng Nabi njur dawuh, wa inni la arju antakunu rubu ahli jannah. Ini nganu kok, aku itu berharap, kata Kanjeng Nabi, kalian sok menempati 1/4 kuota ahli surga. Kanjeng Nabi bilang berapa? 1/4. Terus fakabarna. Nah, ini sama kudune melu-melu iki. Allahu Akbar itu. Ora Allahu Akbar ke demo. Kan sampean perlu Allahu Akbar takbir, Allahu Akbar demo. Sing bener demo itu ini loh. Ini betul. Asli hadisnya kayak gini. Ketika Kanjeng Nabi memberi kabar bahwa kalian adalah 1/4 penduduk juga, fakabarna. Terus Kanjeng Nabi melanjutkan, faqala summa qala sulusa ahli jannah, ora 1/3 ahli surga. Nah, lebih banyak sekarang. Fakabarna lagi. Bertakbir lagi, Allahu Akbar. Oh, ora. Summa qala syaqra ahli jannah, enggak. Kalian adalah mayoritas dari penduduk ahli surga. Allahu Akbar. Fakabarna, para sahabat bertakbir. Ketok sekarang. Nah, tadi gadok ya sekarang. Nabi Musa ngandake bahwa umat Muhammad itu lebih banyak dari umat beliau, dan Kanjeng Nabi memastikan bahwa min syatrati ahli jannah adalah umat Islam. Syatrah itu tidak separuh, tapi separuh lebih. Kalau sepatu nisfu, mulai ada istilah nisfu Sa'ban, itu tanggal 15 Sa'ban. Tapi kalau syatrah itu sebagian banyak, lebih banyak dari separuh. Jadi sekali lagi gaduk sekarang, umat Kanjeng Nabi Muhammad atas dasar pengakuan Kanjeng Nabi maupun pengakuan Musa, pancen penduduk surga yang paling banyak. Masalahnya ada yakin apa ora? Wadi kadang-kadang didendeni. Sedekah ora ikhlas ora mlebu swarga. Salat ora ikhlas ora mlebu swarga. Poso ora ikhlas ora mlebu swarga. Allah kangelan rasah poso pisan, rasah salat pisan. Karena dakwah kita itu meden-medeni. Meden-medeni. Maka sekarang golek dakwah sing enteng-enteng. Nah, ini terjemahnya tadi dari Imam Bukhari, Imam dan seterusnya. Nah, kalimat Kanjeng Nabi la arju antakunu syatru ahli jannah, sungguh aku berharap kalian adalah bagian dari penduduk surga, itu tentu bukan sekedar harapan. Bukan, la arju itu aku sungguh-sungguh berharap ya. Tapi pasti itu bukan sekedar harapan, karena Nabi tidak pernah berharap, tidak pernah berpikir, tidak pernah berucap atau berbuat lepas dari bimbingan wahyu. Artinya secara proporsional memang benar umat Islam adalah mayoritas, lebih dari separuh dari seluruh kuota penduduk surga. Maka benarlah pengakuan dari Nabi Musa alaihi salam. Dan pengakuan Nabi Musa alaihi salam tadi di mana? Di dunia atau di langit? Di langit. Kapan? Mi'raj. Itu sakral dan didampingi malaikat Jibril di bawah pantauan Gusti Allah. Maka ucapan itu bukan ucapan sembarangan. Maka jadilah orang yang meyakini bahwa umat Islam adalah umat yang hebat. Nah, pemahaman kecil ini penting, sangat penting kita pegangi karena menjadi pegangan teologis yang sangat urgen untuk menyegarkan mindset dan paradigma kita. Nah, kembali ke ini tadi, maka
umat Islam adalah lebih dari separuh penduduk surga. Terus diteruske, like itu sudah yakin, moga-moga sampean proses sekarang yakin. Ini tadi sudah saya baca ulang ini tadi sama tasyahud dan seterusnya sudah gambaran kayak gitu. Nah, gambaran seperempat lebih. Sungguh aku berharap kalian adalah seperempat penduduk surga, maka kami para sahabat bertakbir. Kemudian beliau bersabda, enggak, sepertiga penduduk surga. Kemudian kami bertakbir. Kemudian beliau melanjutkan, enggak, setengah lebih dari penduduk surga. Tuh. Kemudian bertakbir para sahabat. Tuh. Nah, sekarang pertanyaannya. Berkali-kali tadi bilang surga. Makanya sejak awal saya dahulu dengan kudu yakin karo barang wae surga kira ketok. Piye mbayangke surga kuwi. Nah, pertanyaan sekarang dilanjutkan saja. Saya berasumsi panjenengan iman kepada gaib, termasuk iman kepada surga dan neraka. Pertanyaannya surga itu apa? Surga kuwi gampanganipun rahmati Gusti Allah dan neraka itu azab Gusti Allah. Surga adalah karunia, rahmat dan ridha Allah. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Surga itu apa? Surga adalah hidup tenang, nyaman, berkembang, produktif dan berarti. Ini makna dari rahmatnya. Baik dalam beriman, berilmu dan seterusnya berkarya. Itu swarga. Yang dunia apa yang akhirat? Yang dunia akhirat. Maka itu jadilah umat yang baik agar mendapatkan surga, yaitu karunia, rahmat dan ridha Allah, sehingga dapat hidup tenang, nyaman, berkembang, produktif dan berarti. Ora gampang terpuruk. Terus awak sehat, mangan enak, turu kepenak. Ben wis tahu ini kebahagiaan lho, 3 minggu kepungkur tak omongke kae. Wis pokoke itu swarga ngono wae. Nah, terus sekarang ini terakhir, inna fid dunya jannah. Ning swarga ki ana swarga lho ya. Ning donya ki ana swarga lho ya. Iki lho. Inna fid dunya jannah. Malam yadkhulha. Sapa sing ra masuk ke dalam surga di dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, ora mlebu swarga ning akhirat. Apa? Ora yakin? Ora yakin. Iku tuh yakin. Artinya apa? Ada kebahagiaan di dunia yang harus kita syukuri. Dan itu hanya sebagian kecil daripada kebahagiaan. Kita masih mempunyai harapan bahagia lebih besar di mana? Di akhirat nanti berupa jannatun naim. Nah, mindset ini sangat penting karena sekarang ini umat Islam itu anane mung sambat wae. Sambat, mengeluh, menderita, miskin, wis mbuh kono apa-apa kono terserah. Mengko umpamane rada saleh sithik ngono, rada saleh umat Islam rada saleh ta, rada saleh ki tegese rada alim ngono, mengeluh, kula niku pun salat, kula niku pun poso, kula niku pun donga, kula pun salat bengine kok nggih Gusti Allah dereng ijabahi. Maidu. Gusti Allah isih dipaidu. Dan itu kita. Maka sekarang dengan ini harus kita perbaiki mindsetnya. Bahwa kita itu ya iki surgaku ya ngene iki. Iso ketemu bareng, mangan bareng, sinau bareng, menikmati bareng, ya itu sudah. Dari situlah maka kita itu menjadi umat yang bahagia. Tak baleni meneh. Sik winginane iki tau ngaji bahagia. Tahu berapa wage yang lalu itu lupa saya. 38 yang lalu lupa saya. Itu ada itu. Jadi tadi pagi saya itu ngaji, iku perkara takdir. Perkara takdir. Itu ya gayeng kae, angger ngaji akidah itu paling susah. Karena akidah itu enggak ketok moto. Ora ketok moto. Coba saiki ya dibayangke ya. Lek sampean lara sing nyembuhke sapa? Obat apa penyakit? Lek sampean sakit sing nyembuhke dokter, obat apa Gusti Allah? Lantaran obat. Ini yakin nek Gusti Allah nyembuhke? Ayo tak beri contoh sekarang. Tak kasih contoh. Ini benar-benar terjadi. Nabi Musa alaihissalam
niku sakit. Musan. Njur karo dokter apa tabib didhawuhi, ngunjuk obat niki lho. Ya Nabi, ora gelem. Sebabnya apa? Sebab apa ora gelem? Penyakit sing gawe Gusti Allah. Lek Gusti Allah ngersake sembuh ya sembuh rasa obat. Nah. Penyakit ya makhluk, lek Gusti Allah ngersake sembuh ya sembuh tanpa obat. Betul lah? Betul. Tadi pagi ngajinya berat juga akidah. Terus pedomane Musa ya bener. Ku sampean golek ya Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu wa yasfin, apabila aku sakit bahwa utai Gusti Allah yasfin sing nyembuhke dudu dokter dudu obat. Jadi kalimat daripada siapa namanya? Musa ya bener. Beliau menolak dengan alasan sakit ya dari Allah, sembuh ya dari Allah. Bener loh ini yang merah ini. Bener. Ning ternyata karo Gusti Allah ditegur. Ini. Alam akhlukid dawa agama khalaqtud da'a. Wahai Musa, kenapa kamu menolak minum obat? Kok menolak minum obat? Lah nggih wong sembuh nggih mergo jenengan ngono si Musa. Gusti Allah jawab, bukankah aku sing gawe obat? Kok kowe nolak lho ngopo? Alam akhluqi dawa agama khalaqtud da'a. Bukankah penyakit sing gawe aku, obat sing gawe aku? Ya lakonon gitu Gusti Allah. Artinya apa? Sembuh itu karena Allah. Melalui wasilah jenenge dokter atau obat atau jamu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah di dunia itu semua ada wasilahnya kayak begitu? Ada apa jenenge? Perantara, ada semua enggak? Semua di dunia pasti ada perantara. Wareg perantaraane makan. Rezeki perantaraane kerja. Sembuh perantaraane berobat. Pertanyaan berikutnya, apakah di dunia itu mesti semua ada perantaraane? Ya, itu juga penting ditanyakan supaya kita ini apa namanya? Dalam berakidah betul. Kali ini pertanyaan ya. Tadi sembuh perantaraane berobat. Apa tadi? Obat, dokter, jamu. Dah. Lapar perantaraane adalah usaha, masak, makan, arek. Apalagi? Rezeki perantaraane obah, kerja, mamah. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah di dunia ini semua pasti pakai perantaraan? Adakah kejadian yang tanpa perantara? Ada. Apa yo? Ini iman, kudu iman, karena itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yo dideleng yo ayate. Percayakah sampean bahwa Nabi Musa dibakar? Nabi Ibrahim, betul. Percaya ya? Nabi Ibrahim dibakar. Qalu raja, orang banyak ngomong hariku dobong wae. Percaya ya? Nah, mari kita lihat sekarang. Lama ulqiya Ibrahimu finnar, maka ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, atahu Jibrilu, kemudian Jibril datang, wa fil hawai, padahal dia sedang di awang-awang. Faqala, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alakal hajatun, apakah kamu butuh pertolongan? Terus sing nawari dudu aku loh, sing nawari adalah Jibril loh. Jibril ya makhluk Gusti Allah. Nah, coba ini. Ini sing bener adalah butuh pertolongan. Ben bebas dari api. Tetapi apa jawab daripada siapa namanya? Ibrahim. Boten amma ilaika fala yen teng jenengan kula mboten butuh. Kata Ibrahim. Berarti ora butuh wasilah, tidak butuh sarana, tidak butuh apa-apa. Wa amma ilallahi ning lek teng Gusti Allah langsung kula ya. Nah, hebat ya. Jadi sekarang kalau mau cari
contoh tawakal full Ibrahim alaihissalam. Ning lek mau contoh tidak full tawakal itu ya usaha, contohnya Nabi Musa. Tapi kalau sampai tanpa ilmu, waton melaku yura popo, ning ra entuk pahala. Nah, sangka kene Nabi Ibrahim alaihissalam meniadakan wasilah atau sarana keselamatan kecuali semata pertolongan Allah. Satu kata yang dia ucapkan yaitu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Faqala Ibrahimu jur Ibrahim matur, hasbiyallahu wa ni'mal, cukuplah Allah bagiku dan dia ada sebaik-baik penolong. Paham sampai di sini maksudnya? Ya, jadi mari kita kembali. Surgawi bagiannya awake dhewe. Kuota terbesar itu kita yang pakai. Maka jadilah umat Islam yang bahagia, yang optimis, yang berpandangan jauh ke depan. Kalau dengar bahwa Cina itu menguasai ekonomi dunia lan sak piturute, kuwi donya bener ning ridane Gusti Allah, rahmate Gusti Allah ra ning kono. Rahmat lan ridane Gusti Allah manggone ning umate Kanjeng Nabi. Sekarang umat Islam itu terpuruk. Sekarang pemurtatan banyak. Lah sampai tidak pernah haji, kalau haji kaget. Kalau sampai haji baru tahu, ternyata perkembangan Islam di dunia sana jauh lebih besar daripada yang sebaliknya. Di Indonesia mungkin yang terjadi orang murtad. Nilai sampai ke Cina, atau sampai ke Rusia, atau sampai ke Inggris itu baru tahu. Lebih banyak yang masuk Islam. Tahun 2010 kuliah haji itu saya ketemu dengan jamaah Cina. Tahun 2010. Tahun 2024, sudah mayoritas. Jadi kalau zaman sekarang tolah-toleh begitu, dulu haji itu noleh ketemu wong Melayu. Wong hitam. Sekarang tidak, ketemu wong Barat, ketemu wong Rusia, ketemu Cina. Bahkan Korea itu tahun 2024 sudah mulai ada kuota. Nah berarti apa? Secara statistik pun penduduk dunia itu pelan-pelan menjadi muslim. Sekarang itu. Dan muslim sekarang menjadi umat terbesar di dunia ini. Loh, bukankah Nasrani, Pak? Enggak. Nasrani itu macam-macam. Yang namanya Nasrani itu ono Advent, ono Kristen, ono Katolik, ono mbuh raro. Di Indonesia wae ono Batak. Jadi mereka itu sama-sama itu enggak sama ini. Salatnya enggak podo iki. Beda karo wong Islam. Wong Islam itu ono Muhammadiyah, ono LDII, ono NU, ono tetek bengek, salatnya tetap siji. Salatnya tetap menghadap ke kiblat itu. Tapi mereka enggak ada jamaah gereja kene njurnya rono enggak ada. Jamaah gereja kene ya di sini. Ndak kok kaya dhewe Jumatan ning kene, pindah Jumatan ning kono. Ada boleh-boleh saja, mereka enggak kenal itu. Jadi secara real sesungguhnya kalau diperinci betul sekarang itu umat Islam yang mayoritas di dunia. Sekarang itu angka terendah itu 2,8 miliar dari 7 miliar orang. Tapi kalau angka optimis katanya 3,2 miliar penduduk muslimah separuh. Wallahu alam. Nah, dari situ monggo sekarang awak dhewe mau cerita mengambil pelajaran dari Mi'raj yaitu pelajarannya adalah pelajaran siji optimiso, nomor loro bahagiao, nomor telu meluwo contoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kuwi wis pemimpin, penanggung jawab apalagi mulang tetap beliau merihatin ke jamaah. Nah, karakter itu yang mungkin belum banyak kita miliki. Umpama aku guru cukup guru ngulang titik, rasa mikir dungani murid ben pinter tak bengek isra kepikiran. Nah, sekarang belajar itu. Kanjeng Nabi merihatin. Nah, niku mawon monggo didiskusikan ini wong angel aku tahu loh ngene iki rung mesti sampean paham. Siji, umpama rada paham belum tentu sama setuju. Kuwi ora apa-apa ngono kuwi. Wong ganjaran wong ngaji ki ngajine ora paham. Tak baleni.
ganjarane wong ngaji kuwi oleh teman-teman ikhlas ngaji. Ora oleh paham, pahame ra wajib. Jadi mau sampean ra paham ra apa-apa. Ning lek paham lebih baik. Dan bahkan kemudian sampean meyakini itu lebih baik karena sampean memiliki asar atau dampak. Dampaknya apa? Pemerbaikan mindset, paradigma, cara berlaku, cara berpikir itu. Nah, itu. Jadi saya ya cara dene anu ya olehku ukur-ukur begitu. Silakan kalau ada yang mau mendiskusikannya kita masih ada waktu. Pengerasnya raurip ya sudah kita terima apa adanya. Enggak. Dari apa yang dijelaskan saya mau bertanya. Baterai habis. Mengapa Allah perlu bahasa saya Pak? Nggih. Mengapa Allah perlu menciptakan nabi yang lebih tinggi derajatnya daripada nabi yang lain? Apakah karena Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah itu sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya? Sudah terjawab, iya memang. Kemudian tadi kan banyak kisahnya itu dengan Nabi Musa ya. Iya. Bahkan ketika nanti sudah diberitakan saat kan yang ngasih tahu Musa. umat saja nggak kuat apalagi umatmu gitu. Nah, mengapa Nabi Musa Pak? Apakah karena Nabi Musa itu apa ya? Mengapa yang dipilih Allah tuh maksud saya kenapa Nabi? Apa karena Nabi Musa itu kan kalau dalam kisah yang saya itu banyak kayak dekat sama Allah gitu loh, berani protes, berani menyampaikan itu banyak yang misalnya bicara dengan Allah kan Nabi Musa juga tuh yang menjadi kesan segala tempat. Terus apakah Allah itu memilih Nabi Musa karena Nabi Musa itu juga kayak ada sombongnya gitu Pak. Umat saya tuh hebat loh, saya juga hebat gitu. Terus maka dari itu Allah kemudian dia disadarkan ini loh ada diciptakan Nabi Muhammad gitu dengan umatnya yang jadi lebih dari dia. Jadi Nabi Musa itu juga sadar, ada maaf ternyata ada yang lebih hebat daripada saya dan umat saya. Ya. Oke. Di situ saya mulai berpikir berarti dari kisah itu juga Allah tuh berpesan bahwa sehebat-hebatnya orang itu masih ada yang jauh lebih Iya. Bagus. Iya. Kaget, ada toh. Yang lebih hebat dari saya. Padahal selama ini saya merasa saya dekat sama Allah, saya paling bisa sama Allah. Ternyata Allah ceritakan nanti yang begitu nanti umatnya juga paling banyak mas. Terus karakternya juga kalau dari kisah saya ikutin gampang aja juga antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu kalau buat berbeda juga Pak dari segi karakter. Kayak mengapa yang diberi syafaat itu Nabi Muhammad? Karena kalau Nabi Muhammad misalnya apakah juga karena mengapa Nabi Muhammad itu? Karena Nabi Muhammad juga kayaknya lebih memikirkan apa ya umatnya gitu Pak. Tapi kalau yang lebih berkesan memang memikirkan umatnya ya Pak ya. Tapi kalau kayak Nabi yang ditelan Nabi itu kan juga kabur ya karena merasa kecewa. Tapi kan kalau Nabi Muhammad saya itu karakternya juga dibuat berbeda oleh Allah. Dan itu dari kisah Isra Mi'raj itu nampak gitu. Nah yang dipilih Allah kan dalam Isra Mi'raj itu Nabi Musa ini. Itu seperti itu Bang. Pemahaman saya yang saya mulai dari penjelasan Bapak. Kemudian yang kedua Pak, tadi kan Bapak mengatakan sebenarnya umat Muslim itu hebat, kita nggak perlu berkecil hati. Pada sejarahnya kan memang Islam berjaya Pak, ada ilmuwan, menemu itu kan dari Muslim Islam dan kalau mengikuti kehidupan mereka itu mereka hafal dulu Al-Quran baru belajar sainsnya. Nah apakah itu juga yang berpengaruh pada era sekarang ketika Islam dipandang dari segi keilmuan itu jauh Kak. Islam menurut saya dilihat Islam itu kurang deh, kita lebih hebat kita deh, itu karena dari segi keilmuan juga Pak. Nah apakah itu juga ada pengaruh ketika semakin jauh
sains juga. Ngerti enggak? Apakah penemu-penemu dulu itu bisa sehebat itu sehingga Islam itu berjaya dari segi keilmuan? Itu karena mereka menguasai Al-Quran dulu, hafal dulu bisa 5 tahun, bahkan maksimal 10 tahun mereka sudah hafal baru belajar sains. Apakah ada korelasi? Dan kalau di era sekarang kita mau pakai modal gitu, kira-kira menurut Bapak bisa nggak? Iya, bagus. Terima kasih Pak. Iya. Pertanyaan pertama, apakah Nabi Musa ini maaf rada sombong? Ya dah. Nah ini masih di Mi'raj tadi. Masih di Mi'raj tadi. Ini a'lamu bin nasi minka. Aku udah ngerti bang kueling. Ketika beliau menyarankan jalu'o prio apa jenenge? Keringanan itu. Kalimat ini saya merahin deh. Ini aku sesungguhnya aku a'lamu luwih ngerti bin nasi tentang urusan manusia mingka daripadamu Muhammad. Kan ketok ini. Jadi cen rada sombong. Tanda petik loh ya ra entuk dikandhani loh. Terus pertanyaan panjenengan itu apa Nabi Musa itu ada yang lebih unggul? Iya. Maka Nabi Musa harus berguru. Nanti di surat Al-Kahfi ayat 60 sekian berguru kepada namanya Nabi Khidir. Waktu itu begini ceritanya. Beliau itu sedang ngaji di orang banyak begini. Di alun-alun katanya. Jadi Nabi Musa itu orangnya hebat memang. Dia ngaji itu. Kemudian ditanya, wahai Musa, adakah orang yang lebih hebat dari kamu? Oh, lebih hebat dari kamu? Tidak ada. Saya paling hebat. Itulah kemudian Allah memberi dawuh, golek ana ya engko satu ketika ana wong sing kawulaku sing Khidir itu nanti di Surah Kahfi lain kali. Terus kenapa yang dipilih kok Kanjeng Nabi Muhammad? Itu memang betul. Di Quran itu ada 3 garis besar. Garis besar loh ya, mau Nabi itu banyak. Model Nuh, model Musa, model Kanjeng Nabi Muhammad. Sebenarnya ada ini model Ibrahim sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Model Nuh, model dakwah Musa, model Kanjeng Nabi Muhammad. Itu memang ada. Jadi ada karakter, memang beda. Gayane Nabi Nuh, gayane Nabi Musa, gayane Nabi Muhammad. Maka sekali lagi, jadi umat Muhammad itu bersyukur tenan. Mari kita lihat apa bedanya caranya. Mari kita lihat sekarang. Wa qala Nuhun Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Duh Gusti, dihancur kemawon tiang kafir niko. Ojo no sing sisa. Ditumpes tapis. Innaka intazarhum yudillu ibadak. Nah ini wala yalidu illa fajiron kafaro. Jadi Nabi Nuh itu intinya adalah wong kafir ditumpes tapis. Alasannya 2. Wong kafir mesti ngajak elek. Nomor loro, wong kafir mesti melahirkan anak yang kafir. Masuk akal kan? Nah, kita tahu. Kemudian terjadilah banjir besar. Nah, ini berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad pernah berhadapan dengan situasi ini. Bahkan Kanjeng Nabi sudah ditawari. Anu apa? Karo para malaikat datang itu usul. Anu mon Kanjeng Nabi, kula hancur kemawon masyarakat Cimpling niko. Wong niko angel diatur. Kanjeng Nabi jawab mboten. Lah, tidak. Bal arju ayyukhrijakum min aslabihim mayyabudullah. Sebaliknya justru aku berharap dari anak turun wong kafir kaesuk keluar anak turun yang menyembah Allah. Beda loh. Iki wala yalidu dan tidaklah melahirkan wong kafir illa fajiran kafaro. Jadi menurut keyakinan Nuh, wong kafir mesti melahirkan orang kafir. Keyakinan Kanjeng Nabi Muhammad enggak. Wong kafir didongake muga-muga ngelahirke anak wong apa namanya? Wong iman. Nah, sekarang benar mana dilihat dari segi fakta?
Benar Muhammad. Para sahabat hebat itu semua anak orang kafir, Pak. Sahabat-sahabat Nabi yang hebat itu loh, semua adalah anak orang kafir. Dan sahabat-sahabat itu sedikit sekali yang tidak pernah berlaku fajir. Fajir itu dosa besar. Yuk kita lihat yuk. Kanjeng Nabi punya sahabat namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid, Amr bin As, Zubadah, dan seterusnya banyak sekali. Kemudian Amr bin Fahira dan sebagainya banyak sahabat top Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, tolong cari sejarahnya. Siapa yang belum pernah berzina dan belum pernah makan khamr? Hanya Abu Bakar sama Umar. Ali, Abu Bakar dan Ali. Karena Abu Bakar itu meskipun orang kafir tapi orang alim sejak jahiliyah. Sementara Ali sejak kecil sudah diasuh Kanjeng Nabi. Ali bukan Umar. Umar pernah membunuh anaknya sendiri. Nah, berarti sekarang cara Kanjeng Nabi sama Nuh beda. Kanjeng Nabi Nuh wong kafir hancurke, Kanjeng Nabi Muhammad berpandangan sebaliknya. Kayak sih kena dididik. Beda lah. Jadi mula sampai arep melu gaya Nuh apa melu gaya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad lebih akomodatif. Terus kemudian gaya Nabi, ini Kanjeng Nabi tadi saya jawab tadi. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahdahu la yusyriku bi syai'a. Bahkan aku berharap Allah melahirkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Sahih loh. Bukan biasa. Nah itu bedane. Mula Kanjeng Nabi Muhammad diberi hak syafaat tadi. Berikutnya dengan Nuh ya, Musa sekarang Musa yuk, Musa, yuk. Yang dihadapi Musa siapa? Fir'aun. Apa doa Musa? Rabbana tu'mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Surat apa ini? Yunus. Ya Tuhan kami binasa juga. Binasakan sak bondone Fir'aun kuwi. Dan kunci, ini kata kunci mati hati mereka. Jangan itu hidayah. Jadi Kanjeng Nabi Nuh itu ndongake Fir'aun dan balani kok jangan itu hidayah. Lha balik ta. Awak dhewe kan berharap muga-muga hidayah. Lah itu gaya Muhammad. Ini gaya Musa mboten. Ini di surat Yunus. Waqmis itu binasakan harta bendanya dari Fir'aun dan bala tentaranya itu dan kunci mati hati mereka. Nah, mari kita lihat. Binasakan harta benda mereka. Kelakon Fir'aun ya hancur harta bendane. Lek Kanjeng Nabi doakan gitu enggak? Enggak. Malahan Kanjeng Nabi unik. Kalau Kanjeng Nabi menaklukkan, oh ya, kenapa kok Nuh, Musa mendoakan harta bendanya hancur? Karena berkeyakinan harta bendanya Fir'aun iku wong kafir adalah harta benda haram, berasal dari sumber yang haram. Hal ini supaya sampean ngerti wawasan Muhammad. Harta bendane wong kafir kuwi diperoleh dari bisnis haram. Hala? Maka haram. Dari prostitusi, dari ini, dari itu haram. Maka habiskan saja. Sudah? Paham? Lek Kanjeng Nabi Muhammad gitu enggak? Tidak. Harta rampasan perang itu halal. Padahal harta rampasan perang wong kafir ya sama. Sumbernya biyen yo pergo bisnis narkoba, bisnis pelacuran, tapi menjadi halal ketika menjadi muslim. Beda. Jadi bondone berubah. Bondone berubah. Ketika bondo iki milik wong kafir, sumbernya tadi dari prostitusi, dari bisnis narkoba, dadek bengek, haram.
Tapi ketika dia dikalahkan dalam peperangan menjadi rampasan perang, halal. Itu menjadi rampasan perang, halal. Terus muncul pertanyaan, kok ngoten nggih? Kok Kanjeng Nabi malah mboten sesuci Musa ya? Tidak. Karena Musa, Fir'aun, bablas hilang. Ini lek Kanjeng Nabi Muhammad menghadapi orang yang wonge ra ilang ning bondone diambil. Kanjeng Nabi tidak menghadapi situasi kayak Fir'aun sing ilang blas. Kanjeng Nabi kan tidak menghadapi orang kafir yang hilang blas. Jadi orang kafir yang tidak hilang, tenggelam habis. Wong enggak gitu. Mula Kanjeng Nabi lebih prospektif. Berikutnya, kunci mati hati. Nah, ini Kanjeng Nabi enggak ada dakwah gini. Kanjeng Nabi Muhammad justru berharap mereka dapat hidayah. Nah, sudah ketemu sekarang ada dua alasan. Kanjeng Nabi ternyata Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika menghadapi orang kafir dungane ngene iki, Allahumma ya Allah, ampunilah mereka fa innahum krono mereka tidak tahu. Nah, beda sekali. Nabi Nuh memohon kehancuran umat kafir, sebaliknya orang Muhammad tidak. Apalagi bedanya. Banyak nanti bedanya. Itu kok. Dan seterusnya. Nah, sekarang apa mau syafaat tadi ya? Syafaat, sebentar tak golekke. Syafaat. Lek kawanan leren, sesuk dileren terus. Terus ke sesuk. Ning ben marem dramane esok, drama dulu. Nah. Oh, di sini ada syafaat ya. Syafaat. Oh, enggak ada di situ. Di sini mungkin. Syafaat Nabi udah. Syafaat Nabi ini pernah kita bahas di RRI. Tuh. Ini cerita syafaat. Kita saja karena sudah siang. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Mereka minta syafaat terus minta syafaat dan seterusnya. Menghadaplah Adam. Kita menghadap Adam. Anta Abul Bashar. Panjenengan adalah ayah dari semua manusia. Mbok kula disyafaati. Mereka tidak bisa. Nabi Adam mengatakan, kula mboten wantun. Kula mboten wantun memberi syafaat. Nabi Adam jawab, nafsi, kula dhewe bingung awak kula, nafsi, idhabu ila Nuh. Nuh sama. Terus sama sampai Ibrahim, sampai Isa nanti sama. Terakhir di pungkasan Kanjeng Nabi Muhammad. Yo, sekarang di ujung iki Musa, idhabu ila Isa. Terus Isa jawab nanti idhabu ila Muhammad. Nah, sekarang mari kita lihat sikap Kanjeng Nabi Muhammad. Fayatuna Muhammadan fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafarallahu laka dan seterusnya. Isfa lana ila rabbik. Nah, kalau sampean pernah dengar isfa lana sagari ini. Dari hadis Imam Bukhari ini. Isfa lana ila rabbik. Dan matur teng Kanjeng Nabi Muhammad, kula suwun dipun paringi syafaat. Apa jawab Kanjeng Nabi? Nah, ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi azza wa jalla. Aku langsung sujud. Lek liyane mau kepikiran nafsi. Mikir kelingan aku. Ini Kanjeng Nabi ora kelingan dirinya, kelingan Allah, langsung sujud. Fa'aqa'u sajidan azza wa jalla. Summa yaftahul dan seterusnya. Terus ya Muhammad irfa' ra'sak.
saltuqtah wasfa'tu safa dan seterusnya ummati duh Gusti umat kula ya Rabbi umat kula ya Rabbi umat kula ya Rabbi. Nah, di Kanjeng Nabi langsung kelingan Gusti Allah, langsung kelingan umate. Beda lho, bur ngono tok beda lho. Lek liyane kelingan waduh. Lah aku isih nyumbang piye wong ya pengerti dhewe aku pensiunan ya ora iso to. Nah, lek ngono to, mergo aku kelingan ra duwe duit. Ya coba ayo bayang ya ayo. Dijaluk itu loh, kalau zaman kayak Kanjeng Nabi liyane, nafsi. Nek Kanjeng Nabi Muhammad ndak kelingan Gusti Allah. Ya, ora apa-apa Gusti Allah Maha Sugih. Padahal ya padha di duit Bisa bayangin kalau ceritakan. Iya, Nabi Muhammad beda memang. Nah, dari sini saya harap panjenengan lebih cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pun cukup sak monten mawon ndak mangke kawan. Terus bareng kawan takoni itu opo ngaji tekan yahine. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lagi enggak berarti enggak ketut. Terima kasih pada Pak Najib atas tausiahnya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita termasuk yang 50%-nya masuk surga tadi ya. Amin. Mari kita akhiri untuk pengajian pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.